Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin radhiyallahu anna wa ankum. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah, alhamdulillah, salawat serta salam semoga Allah selalu menambah-nambahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap keluarga Nabi, zuriyat Nabi dan para sahabat Nabi, kerabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi ila yaumil qiyamah. Yang Allah muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as-saimin was-saimat wal mu'takifin wal mu'takifat rahimakumullah. Alhamdulillah, disambung lagi pengajian Selasa ini. Adapun Selasa yang telah lalu belum kada dipadahi pertama dan kada ingat hari itu hari Selasa. Kada ingat apa hari Selasa. Nah ini jadwal. Jadi malam hari datang ke rumah Tuhan memadahi. Jadi kada ingat Allah hari Selasa. Jadi kada datang. Pas sama mama itu madakan sore ini saja itu memadahi bini belum. Kurang bahadangan dia. Bahadangan. Bentar ya lah. Kita sudah memasuki 10 terakhir Ramadan. Ramadan itu dibagi 3, dikategorikan 3 bagian oleh Nabi kita SAW. Pertama adalah rahmat. Awalul rahmah. Pertama adalah kasih sayang Allah. Yang di dalam hadis yang lain maknanya Nabi SAW bersabda, di mana apabila datang awal Ramadan maka Allah memandang kepada hamba-hambanya. Maka siapa orang yang dapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, pandangan rahmatnya, maka orang tersebut tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 yang pertengahan yang kedua adalah ampunan daripada Allah. Kemudian 10 terakhir adalah itqun minan nar, kebebasan, kemerdekaan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dan mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah dan mudah-mudahan kita dibebaskan dan juga keluarga kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan akan Al-Quran pada malam qadar, pada malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar itu ujar Allah khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menurunkan Al-Quran, kitab suci umat Islam, itu 2. Yang pertama Allah turunkan sekaligus. Kalau kitab-kitab selain Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Kalau Al-Quran 2, pertama sekaligus, yang kedua bertahap. Sekaligus Allah turunkan daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama, di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua bertahap, Allah
menurunkan Al-Quran dari langit pertama kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini dalam kurun waktu 23 tahun sekian bulan. Jadi dua bagian. Pertama, turunnya Al-Quran itu secara langsung. Yang kedua, bertahap. Adapun ayat yang pertama turun itu sudah kita maklum, yang dibawakan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang khalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril membawakan 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra. 5 ayat pertama itu adalah awal sesuatu yang turun daripada Al-Quran. Kalau wahyu yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, maka itu adalah mimpi-mimpi yang benar. Pertanyaan, kalau ada wahyu apa yang pertama kali turun kepada Nabi? Maka jawabannya bukan 5 ayat surah Al-Alaq tadi, tapi jawabannya adalah mimpi-mimpi yang benar. Aku Sayyidah Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi adalah ar-ru'yas shadiqah. Permulaan sesuatu yang Nabi itu dituruni daripada wahyu adalah mimpi-mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subuh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila bermimpi maka seakan-akan datang seperti terangnya subuh, waktu subuh. Nah, kayaknya kelihatan orang di situ. Nah, kalau udah malam kadang lampu tidak, siapa itu kadang kelihatan. Tapi kalau sudah datang subuh kelihatan. Maksudnya Nabi malamnya mimpi, esok nang di mimpiran itu kejadian. Kejadian. Lalu setelah itu hanya ayat pertama turun, yaitu Iqra tadi. Nah, Iqra itu artinya apa? Baca, jelas. Iqra, baca olehmu. Nah, kan dibaca aja Nabi, ma'ana biqari. Iqra dan malaikat Jibril, ma'ana biqari. Seterusnya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra itu ada Iqra, ada tilawah, ada qiraat, ada tilawah, ada qiraah, ada tilawah. Apa bedanya? Ya, ada qiraah artinya baca, ada tilawah itu baca juga. Ada orang lomba mengaji musabaqah tilawatil Quran, MTQ kan? Musabaqah tilawatil Quran. Lomba membaca Al-Quran. Bukan kalimatnya musabaqah qiraatil Quran, enggak ada, tapi musabaqah tilawatil Quran. Jadi ada perbedaan antara tilawah lawan qiraah. Iqra tadi suruhannya apa? Yaitu qiraah. Qiraah itu adalah bacaan yang menghasilkan ilmu, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan informasi, menghasilkan wawasan. Itu qiraah. Iqra di sini bisa kita dengan membaca, atau bisa dengan mendengarkan, atau dengan melihat membaca. Artinya menambah ilmu kita, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Itu Iqra. Kalau tilawah itu bacaan yang menghasilkan suara yang indah, suara yang enak, suara yang nyaman didengar. Itu tilawah. Nah, itu perbedaan antara qiraah lawan tilawah. Pertama-tama ayat tadi menyuruh apa? Iqra. Ada juga kan ayat di lain suruh utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wal hikmah. Ada juga suruhannya membaca. Nah, Iqra pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ingat akan kita membaca, kita belajar tadi dengan pertolongan Allah yang menciptakan. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, ayat keduanya. Allah menciptakan manusia daripada 'alaq, segumpal darah yang menempel di rahim, itu 'alaq. Sebelumnya adalah setetes air mani. Setelah 40 hari
air mani tadi itu berubah menjadi segumpal darah. Nah itu yang darahnya tadi itu menempel di rahim disebut dengan alaq. Alaq itu bergantung, menempel di rahim. Ada ulama tafsir yang lain menjelaskan alaq itu maknanya bergantung. Maksudnya apa? Kita manusia ini bergantung, berhajat kepada Allah yang menciptakan kita. Allah memberi kita darah, Allah memberi kita nafas, Allah memberi kita jantung. Mbah dibari dinyatakan Tuhan jelas kita. Kadang Allah Ta'ala beri lagi namanya ni'matul imdad. Ada ni'matul ijad. Allah memberikan mengadakan darah di awal kita. Cek ya, kalau kita ini ada darah berada. Allah memberi itu ni'matul ijad. Ada sambungannya ni'matul imdad. Allah memberikan keberlangsungannya. Darah tadi tetap mengalir. Jika Allah hendak mematihi, cuma saja dimatihi Tuhan aliran darah tadi. Ada namanya apa itu penyakit apa? Kalau bergerak lagi darahnya. Nah, seterusnya ya Allah, naudzubillah min dzalik, kita dipeliharakan Allah. Kita diberi hidung, kalau menafas, hirup oksigen, jantung masih berdetak. Siapa yang mendetakkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita itu alaq. Khalaqal insana min alaq. Manusia itu diciptakan Allah bergantung kepada yang menciptakannya. Maka jangan lupakan Allah yang menciptakan kita. Jadi kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sambungannya apa? Iqra wa rabbukal akram. Suruh ulang apa? Membaca. Baca. Baca. Nah, barang dibaca sambungannya apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang memberikan ilmu, yang mengajarkan dengan qalam, dengan pulpen. Allah memberikan pengetahuan, pengajaran dengan qalam, dengan pulpen. Disambung pulpen, maksudnya yang terlahir dari pulpen. Coba kita gores-goreskan pulpen itu apa jadinya? Jadi tulisan. Nah itu yang dibaca tulisan. Allah memberikan ilmu dengan apa tadi? Pulpen. Tulisan. Maksudnya tulisan. Artinya pertama-tama kita kalau hendak mendapatkan ilmu atau hendak menjadi orang yang berilmu harus belajar menulis, belajar membaca, belajar baca tulis. Itu maksudnya. Jadi kita membaca Iqra-nya tadi belajar membaca menulis. Jadi anak-anak kita sekolahkan ke TK Al-Quran umpamanya, nyamannya belajar membaca menulis, khususnya baca tulis Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, bila sudah kita bisa membaca menulis, cuma tadi ingatkan wa rabbukal akram. Tuhan yang mulia, Allah yang memberikan ilmu tadi, Allah yang menolongi. Jadi alim jangan sombong. Allah yang akram menyatakan wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu kepada manusia yang tadi yang mau belajar, yang mau membaca, yang mau belajar baca tulis tadi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah berikan ilmu kepada orang itu ma lam ya'lam, akan ilmu yang ia tiada ketahui sebelumnya, atau namanya ilmu laduni karena diberi Tuhan. Sebelumnya ini dulu bersusah payah, berhimmat, belajar, membaca, menulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Tadi ke situ 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nantinya kita di situ tadi katakan kita berhajat kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Menghidupkan kita masih hidup, alhamdulillah. Makanya bangun guring apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana
turun kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Gua Hira. Nah, di sini yang mau saya sampaikan, Pak. Dulu belum bertanya-tanya di benak nih, di kepala, di pikiran nih, kenapa judulnya di Banjar atau di Kalimantan ini lah kita ziarah-ziarah nih, banyak yang kita ziarah ini adalah Dzurriyyat Datuk Kelampayan. Nah, yang alim-alim wali-wali nama keramat yang kita ziarah ini kebanyakan Dzurriyyat Datuk Kelampayan. Kenapa itu? Ya, pasti ada sesuatunya ya, di antaranya tuh ada resep-resepnya nih jadi wali. Nah, lalu pas berpindah pemikiran seperti itu, menghadiri acara haul guru kumpul di gang, ada guru busu membacakan manakibnya guru kelima. Si Jin soalnya menjawabkan jawaban yang di pikiran nih, nang sidin padakan ya tadi apa di antara amaliyah ataupun resep bagian Dzurriyyat Datuk Kelampayan itu berisi apa? Anaknya nih alim-alim, wali-wali, soleh-soleh, berkaramat. Itu tadi 5 ayat pertama tadi itu nah dibacakan di sini. Dia takut aja kan lewat sini anak api ya Allah, ambil ijazahnya lawan guru palingna. Maka membacakan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Wah, apa ayat yang turun pertama kali ke Nabi kita tadi? Nah, 5 itu tadi dibacakan kepada perempuan yang hamil, mulai sejak awal kandungan, mulai bulan pertama hamil itu dibacakan 3 pekan ke baru. Karena ada waktu kosong dibacakan 3 pekan ke baru. Nah, itu amalan bagian Dzurriyyat Datuk Kelampayan berisi anak alim-alim. Di antaranya itu yang belum dengar dari guru panglima. Yalah. Iqra tadi Iqra, belajar membaca, baca tulis, diberi ilmu lagi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini semalam kita yang belum sampaikan apa tentang niat-niat apa memperbanyak berniat kebaikan yang gue telah lalu. Nah, di sini sambungannya kita berniat juga apa? Menjauhi daripada perbuatan maksiat. Nah, di sini malam tadi pasti disuruh akan membacakan di sini pelajaran buka kitab ada pas mana bacaannya bacaan di kitab Nasha'ih Diniyah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini kita membacakan ujar sidin ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Ujar sidin wa kama yanbaghi lil mu'min an yastaghfira min al-a'mal as-salihah fi hadha asy-syahr wa yusari'a fiha. Sebagaimana sepantasnya orang beriman ia memperbanyak daripada amal-amal soleh pada bulan Ramadan ini, kadzalik seperti itu yang bagi lahu ayyubaligha fi taharruzi 'anil mukhalafat. Sepantasnya bahwa ia bersungguh-sungguh menjaga dirinya daripada melakukan sesuatu yang menyalahi daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fi nihayatil bu'di anha, dan adalah ia pada paling puncak menjauhi daripada perkara-perkara yang menyalahi Allah. Jadi kita berniat untuk memperbanyak amal-amal soleh, jangan lupa berniat juga berhimmat kita bersungguh-sungguh menjaga diri daripada berbuat maksiat. Fa innal ma'asiyah fil awqatil fadilah yakunu ismuha azima wa wizruha katsira. Maka bahwasanya maksiat-maksiat di waktu yang punya keutamaan adalah dosanya sangat besar dan sangat banyak. Naziru kasratis thawabi 'ala al-a'mal as-salihah, itu adalah bandingan banyaknya pahala atas amal-amal baik. Al-waqi'ah fil awqatil fadilah, yang dilakukan di waktu-waktu yang mempunyai keutamaan. Ramadan amal-amal soleh banyak pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah. Dosa pun kita lakukan, maksiat kita lakukan, dosanya banyak juga sama. Nah, jadi berniat bersungguh-sungguh kita menjaga diri daripada berbuat maksiat.
Yang ini ada di antara penyebab-penyebab yang menjadikan pahala atau dosa itu menjadi besar. Kita lagi waktunya lah. Ada tiga sebab pahala menjadi besar ataupun dosa menjadi besar. Pertama, sebab keutamaan tempat seperti masjid. Di sini beribadah di masjid ganal pahalanya daripada di rumah. Maksiat di masjid bang, lawan maksiat di rumah lebih ganal juga pak. Maksiat di masjid dosanya. Nah itu. Yang kedua, sebab waktu. Nah sebab waktu yaitu seperti Ramadan. Seperti Ramadan waktu itu beribadat di bulan Ramadan dilipat gandakan. Berbuat maksiat kan dilipat gandakan juga. Nah, karena waktu. Yang ketiga, alasan menjadi ganal apa tadi ganjaran dari Allah, pahala atau dosa itu karena orangnya, karena manusianya. Maaf belum, Ustadz lawan orang biasa, ibaratnya adalah bapak lah, tua guru lah, lawan apa? Orang kada guru, apa? Bedung umpamanya, bagus kada guru tadi bedung, bakapit juga sih dia namanya. Namun orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma ya nur as-samawati wal ardh imla qulubana bi anwari habibika al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli as-safa wal wafa amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.